Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih grup diskusi dan rekomendasi sesi 19 atau bulan Maret 2023. Aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita lihat STS yang lagi jalan yaitu STS 18. Di sini kita ada menu swing, ya rekomendasi swing, ada rekomendasi juga untuk scalping saham-saham gorengan. Dan untuk swing ini biasanya saham-saham blue chip aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sibuk, Mas Bro tetap bisa masuk grup rekomendasi. Nanti kita belinya saham swing aja. Dan bagi teman-teman yang belum jelas tentang STS diskusi dan rekomendasi Maret 2023, Mas Bro bisa langsung kontak aja saya di deskripsi teman-teman ya. Donasinya 100.000, bingung langsung kontak aja, nanti kita akan jelasin sebelum Mas Bro itu memutuskan untuk masuk atau enggak ke grup ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan syariahnya tentunya ya. Oke, yang pertama sebentar, buka dulu. Nah, di sini yang itu adalah BTPS, tentu aja syariah ya, Bank Syariah. Terus ada DMMX ini syariah juga. Terus ada Selis syariah, guys. Di part 2 ada Wika juga syariah, guys. Kita bahas Wika lagi. Terus Bukalapak, guys, syariah. Terus ada Jekon. Syariah semua, guys. 66-nya luar biasa. Dan kita bahas Wika karena banyak teman-teman yang nanya, Bang, update Wika lagi dong. Siap, kita update Wika lagi. Nice, ini Wika ini keseret waskita ya. Waktu itu sebenarnya di sini ini udah ada perlawanan sebenarnya, guys. Cuman ya yang haki lebih banyak lah. Jadi nggak kuat. Ya ini kayaknya moga aja bentuk double bottom ya untuk Wika ini. Ini di sini straight, ini double bottom. Nah, ini mungkin saya twist dulu lah seperti itu kalau membentuk bottom lagi. Nah, kalau misalnya dia bener naik bentuk double bottom ya targetnya ke 740 lah ya. Nah, mungkin di situ targetnya untuk si neckline jret gitu ya. Nanti kalau jebol ya baru naik ke atas 800 seperti itu. Nah, kita lihat dulu si Wika ini dapat sentimen negatif dari saudaranya yaitu waskita teman-teman ya. Waskita itu di suspensi karena dia itu nggak bayar bunga obligasi. Nah, itu waskita teman-teman ya. Jadi istilahnya itu ya kena PKPU lah seperti itu, guys. Seperti itu ya, penundaan pembayaran hutang. Nah, ini ya, guys. Nah, katanya tapi mau lagi diurus sama pemerintah lah. Semoga aja segera dibuka lah ya, karena memang pembangunan juga mau dikebut nih, guys ya, gara-gara waskita jadi nggak jadi naik, anjir bener-bener. Oke lah, kita lihat Wika teman-teman, apa yang terjadi hari ini. Tadi sempat nyentuh ke 645 terus ketarik ke atas. Siapa yang narik teman-teman? YP yang ambil, guys, teman KZ yang keluar, guys. Kalau kita lihat forensnya di sini Wika itu masih net sell sih, asingnya net sell, guys, si KZ. Cuman kalau kita lihat di sini YP mulai masuk lagi. Kalau masalah fundamental ya kita nunggu kuarter terakhirnya nih gimana. Minus nggak? Moga aja nggak minus ya untuk Wika ini besok. Oke, seperti ini, guys. Lagi loyo semua, guys, saham konstruksi itu. Apa kinerjanya gitu, karena memang waktu pandemi kan dia berhenti kan, nggak ngerjain apa-apa kan. Nah, semoga aja nanti tahun 2023 2024 udah mulai normal ya, karena udah nggak ada corona, pembangunan mulai jalan lagi, karena banyak jalan yang bolong tuh, guys ya. Oke, kita lihat di sini dari Wika, guys, siapa yang sangkut di CMG sangkut. YPMG ini sangkut 700 lebih, guys. Nah, di sini ada sangkut semua pasti. Wika tuh bahkan si YP aja di 800, guys. Kalau saya sih, kalau Wika ini optimis ya, bisa kalau ke 800, guys. Bisa ke 800 kalau saya optimis nih, bisa. Cuman waktunya kapan ya, mungkin aja nunggu IHSG-nya. Kalau misalnya IHSG ini kan diproyeksikan katanya IHSG itu akan ke ATH gitu ya. Nah, saat IHSG ATH pasti Wika juga akan naik minimal ke 750 lah. Atau ke 740 ini minimal kalau IHSG ATH. Mungkin di ATH-nya di 7.500 ya IHSG ya. Nah, kalau IHSG bisa naik sampai ke segitu ya harusnya Wika, PTPP, ADI juga akan naik lah minimal kalau Wika ke 750. Nah, bagi teman-teman yang sangkut sih harusnya sih masih bisa nge-hold lah ya untuk si Wika ini. Masih bisa, guys. Ini juga udah all time low. Si Wika ini juga proyeknya banyak sih saya baca si Wika masih, tapi masih istilahnya belum
dikerjain gitu ya. Mungkin bentar lagi lah. Jatah proyeknya lumayan gede nih si Wika guys. Nah, semoga aja kasus waskitanya segera selesai. Kalau menurut saya sih teman-teman, kalau misalnya sangkut di saham Wika atau di saham konstruksi yang masih aktif kayak PT-PP, ADI gitu Wika, itu nanti kalau averaging down-nya nunggu aja si waskita dulu aja. Ya itu nggak masalah ya. Misalnya waskita udah dibuka suspendnya terus dia sahamnya naik, nah itu Mas Bro bisa AVG down saham-saham konstruksi yang lain gitu. Jadi kalau sekarang sih mending hold aja dulu. Kalau teman-teman yang nyangkut lah ya. Ya harusnya sih nyangkut semua gitu. Nggak ada yang floating gain guys. Nggak ada. Yang nyimpen Wika pasti floating loss. Nah lihat aja ya untuk besok. Kita lihat di sini untuk Wika memang rata-rata di atas ya AVG-nya. Kalau ada yang jualan berarti dia CL. Udah gitu aja sih. Nggak mungkin kan nyimpen dari sini kan. Nggak mungkin kan nyimpen Wika dari tahun 2011 kan, mustahil banget. Kalau yang jualan sekarang, yang jualan berarti rugi, dah gitu aja, kayak CL dia berarti. Oke, jadi tahan-tahanan aja nih, psikologinya gimana? Mas Bro betah nggak nahan loss? Kalau misalnya betah sih harusnya nanti akan floating gain aja. Tunggu aja beberapa bulan yang akan datang sih. Oke, bagi teman ikut Wika, cicil-cicil dulu aja, masuk-masuk dikit lah kalau menurut saya guys. Untuk targetnya saya udah bilang mungkin di atas 700 lah, itu target dari Wika nih guys ya, di 740 lah ini di neckline-nya. Kalau dia bentuk bubble bottom seperti itu. Next kita lanjut, saham yang berikutnya adalah Bukalapak. Nah guys, Bukalapak. Nah ini Bukalapak juga udah mulai menarik kalau menurut saya teman-teman ya. Ini Bukalapak sempat nyentuh ke harga 306. Nah, sekarang udah turun ke 268. Nah, ini menarik buat di akumulasi ya, atau di koleksi karena memang dia udah di area buy. Kita lihat tuh, duka. Meninggalkan duka. Oke, ini papan ekonomi baru. Ini bukan tato ya. Ini memang seperti ini. Buka, beli, Goto sama. Ekonomi baru. Nah, kita lihat di sini profitnya naik banyak. PBB 1 kali. Kelihatannya bagus kan Bukalapak profitnya ya. Nggak kayak si Goto ya. Goto kan minus, ini plus 3,6 triliun. Bukalapak itu Mas Bro, sebenarnya sekarang itu nggak jualan marketplace ya. Bukalapak.com itu kayak nggak laku guys. Kalah sama Shopee. Kalah sama Tokopedia gitu ya Bukalapak. Cuman Bukalapak, PT Bukalapak itu dia lebih sekarang itu ke investasi teman-teman. Jadi lebih ke perusahaan holding. Dia investasi ke banyak perusahaan-perusahaan seperti itu daripada ngurusin marketplace-nya. Jadi istilahnya agak kurang cocok kalau Bukalapak itu disebut perusahaan marketplace untuk saat ini teman-teman. Oke, kalau menurut saya ya, tapi ya nggak tahu deh. Nice, kita lihat di sini untuk Bukalapak. Ada SQ teman-teman. Nah ini udah mulai akumulasi mungkin. Nah ini oke, asingnya udah mulai masuk ya. Nah ini kita lihat tuh, di sini kita lihat ZPAK juga AVG-nya di 280-an. Jadi istilahnya aman nih guys ya. Kalau teman-teman akumulasi Wika berarti Mas Bro punya AVG di bawah top buyer. Oke, rata-rata pasti di atas. Asingnya pun di atas semua, di atas 280 ya. Berarti aman. Nih targetnya ke sini dulu nih untuk Wika nih guys. Kok Wika buka. Nah ke 274 lah. Bagi teman mau ikut Bukalapak bisa ambil 266, 268, TP 274 sampai 280. Nah itu target pertamanya. Di AVG-nya sih ZP 285. Next kita lanjut Jekon yang terakhir teman-teman. Jekon oke ya. Ini Jekon guys. Shit, jebret, JP Foreign bukan asing yang main. Sesi. Oh, AK yang jualan teman-teman. Nah, kita lihat Jekon ya. Nah, Jekon ini malah bagus ya. Kalau konstruksi swasta kok bagus ya. Kalau konstruksi BUMN kok bosok gitu. Heran aku. Wah. Tapi mungkin bisa dijelasin ya kalau konstruksi nanti coba bikin video khusus lah ya. Yes. Oke, kita lihat untuk Jekon profit fundamental sih jauh lebih bagus daripada konstruksi BUMN ya. Ini profitnya banyak ya, PBV masih 0, juga sama. ROE-nya juga kita lihat 3%, jadi fundamentalnya malah bagus guys kalau untuk si konstruksi swasta.
Oke, kita lihat di sini untuk Jekon ini malah mau Golden Cross teman-teman ya. EMA 20 Golden Cross, EMA 200, EMA 50-nya mau Golden Cross EMA 200. Nah, ini malah posisinya mau uptrend nih si Jekon ya, nggak kayak si Wika PT PPA di luas kita gitu. Oke, ini juga apa namanya merah ya di sini, tapi dia sempat nyentuh ke 149. Oke, kita lihat sini untuk Jekon. Nah, ini pasti udah pada di bawah nih. Kalau yang nyimpen berarti udah floating gain nih sebentar ya. Oh, enggak sih. ZP-nya di 151, teman-teman. Oh, di atas ya. YU-nya di atas juga. Jadi masih aman nih untuk si Jekon, guys. Mau jemputin nih kayaknya si ke ZP nih 151 nih. Targetnya 1 second ya. Nah, ini guys. 1 second targetnya, guys. Nah, second set. Nah, moga aja ke situ, guys. Besok jebol ya. Jebol 1 second, wah dia bakal ke 200. Wah. Oke, bagi teman-teman ikut Jekon bisa cicil di 141 142, TP-nya di 146 sampai 150. Nah, itu target dari Jekon. Semoga besok IHSG hijau. Oke, mungkin itu cuma dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.